LRT Dukuh Atas terpantau ramai penumpang. Dari stasiun Dukuh Atas, warga terlihat antusias menaiki kereta LRT Jabodebek. Penumpang masih menggunakan jasa layanan transportasi LRT dengan tarif Rp5.000, baik rute perjalanan panjang maupun perjalanan pendek. Tarif ini berlaku hingga akhir September 2023. Untuk mengetahui situasi saat ini di LRT Dukuh Atas, kita sudah terhubung dengan Anissa Fauzia, jurnalis Universe, dan juru kamera Mahesa Bismo dari sana. Anissa, selamat sore. Di hari keempat ini, kalau dari pantauan Anda seperti apa suasana para penumpang LRT sore ini menjelang jam pulang kerja? Ya, Stefani, di hari keempat semenjak dioperasikan dari moda transportasi lintas raya terpadu LRT sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin kemarin, memang suasananya pada sore hari ini terpantau sejak pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hingga saat ini, Stefani, masih ramai. Terkhusus memang jika di peron ini, di mana kami melaporkan, ini merupakan peron 2. Ini adalah peron kedatangan. Memang suasananya tidak begitu ramai, hanya ada beberapa petugas saja. Nah, sebentar lagi ini ada LRT kereta yang baru saja tiba, dan ini merupakan gambaran bagaimana, Stefani, ramainya dari penumpang yang berantusias menggunakan jasa layanan LRT. Sementara untuk di peron yang pertama, yakni di peron keberangkatan, itu cukup ramai karena masih banyak para penumpang yang menunggu keberangkatan begitu. Dan memang pengguna jasa layanan LRT di Dukuh Atas ini sangat beragam, Stefani, dari mulai pekerja, kemudian juga dengan kategori pekerja, kemudian anak-anak muda maupun masyarakat yang hanya ingin merasakan bagaimana sensasi menaiki dari kereta tanpa masinis pertama di Indonesia ini, Stefani. Dan memang antusias yang cukup tinggi di stasiun Dukuh Atas ini sampai dengan di hari ketiga kemarin, yakni pada hari Rabu, ini ada sekitar 65.000-an penumpang yang menggunakan LRT sejak pertama kali dioperasikan dan juga diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan, Stefani, dari penumpang disabilitas, dari teman tunanetra juga menggunakan moda layanan transportasi LRT ini, dan kita akan langsung mengajak Anda bagaimana kita akan mengetahui secara langsung dengan saat ini sudah ada bersama kami Bapak Nurjaman. Selamat sore, Bapak Nurjaman. Ya, selamat sore, Mbak. Bapak, boleh diceritakan, Pak, bagaimana tadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa Bapak sudah menggunakan jasa layanan LRT, ya Pak, begitu bagaimana di Pak kesan pertamanya? Ya, baik. Untuk kesan pertama saya senang ya, karena petugas-petugasnya ramah mengarahkan saya terutama untuk naik dan turunnya LRT gitu. Bapak, kalau dari layanan sendiri, sebenarnya apa layanan yang sangat mempermudahkan Bapak, dan mungkin Bapak juga bisa sampaikan apa saja layanan yang masih diperlukan oleh teman-teman disabilitas, Bapak? Ya, sebenarnya semua layanan yang sudah ada ini amat sangat kami perlukan ya, seperti Transjakarta, Komuter Lain, kemudian LRT, MRT, itu semua kami perlukan. Cuman harapannya dari para petugasnya jangan dikurangi lah gitu, karena untuk kami aksesibilitasnya menjadi agak sulit apabila petugasnya itu dikurangi. Jadi kita agak lamban untuk memperoleh layanan gitu. Terima kasih. Oke. Baik, kalau saat ini apa kira-kira yang mempermudahkan bagi Bapak? Kalau saat ini sementara karena LRT baru pertama kali diresmikan mungkin, jadi petugasnya amat sangat masih mencukupi dan buat saya belum banyak kendala gitu ya. Masih bagus-bagus saja. Oke, baik. Bapak, selanjutnya ini akan menempuh perjalanan kemana lagi, Pak, dengan menggunakan moda transportasi publik juga, Pak? Ya, saya masih akan pindah ke MRT menuju ke Lebak Bulus. Oke, baik. Berarti ini salah satu upaya yang cukup bagus begitu ya, Pak, dengan ada integrasi dari moda transportasi publik ini? Betul, amat sangat bagus. Moga-moga juga transport atau ongkosnya juga tidak terlalu mahal biar terjangkau. Kalau untuk tarifnya sendiri saat ini bagaimana menurut Bapak? Kalau untuk saat ini masih terjangkau ya, menurut saya masih terjangkau. Tapi nggak tahu nanti kalau setelah diresmikan, setelah tarif resminya berlaku, kan kita belum tahu gitu kan. Terima kasih Bapak Nurjaman sudah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Utama. Bapak, hati-hati kembali Pak nanti dalam perjalanan, Pak. Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Itulah dia, Stefani, bagaimana pengalaman yang sudah dirasakan dari teman-teman disabilitas yang juga tadi sudah merasakan secara langsung bagaimana menaiki dari moda transportasi LRT ini. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa di sini ada 2 jalur perjalanan, yakni dari Bekasi Line dan juga Cibubur Line, dengan ada 12 sampai dengan 18 rute perjalanan di sini. Dan memang untuk
jadwal keberangkatannya, Stefani, yang terakhir dapat kami informasikan kepada masyarakat, ini yang terakhir nanti keberangkatannya ada pada pukul 17.49 untuk Harjamukti, yaitu Cibubur Line, dan juga yang terakhir di 18.58 untuk Jatimulya, untuk Bekasi Line. Stefani, kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis B-Universe Anissa Fauzia bersama dengan juru kamera Mahesa Bismo atas laporan langsung Anda. Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal transportasi LRT yang sudah berjalan hingga hari keempat ini. Nah, menurut Jokowi, kekurangan yang terjadi merupakan suatu hal yang lumrah dan akan segera dievaluasi. Jokowi juga mengatakan jika jangan suka membuli produk sendiri. Sudah saya sampaikan sejak awal ya, bahwa ini adalah pertama kali kita memiliki LRT tanpa masinis. Semuanya dioperasikan lewat Operation Control Center di Bekasi. Jadi saya ulang lagi, kalau kita tidak berani menggunakan produk dalam negeri, untuk dalam hal ini LRT, kapan kita akan mencoba, kapan kita akan berani memulai. Bahwa ada kekurangan, ya itu koreksi. Bahwa ada kekurangan itu akan kita evaluasi. Evaluasi dari INKA, evaluasi dari KAI. Tapi kalau kita nggak berani, dipikir kayak TGV, Shinkansen itu langsung jadi, langsung bagus. Wah, itu bertahun-tahun, berpuluh tahun. Jangan membuli produk kita sendiri. Siapa lagi yang mau bangga kalau nggak kita ya, sebagai pemakai? Iya enggak? Bahwa kadang ada macetnya, ya perbaiki. Bahwa ada kekurangan desain, perbaiki. Memang harus seperti itu. Yang juga tengah ramai diperbincangkan, pemirsa, adalah usul Menko PMK yang mewacanakan jika hanya bisa naik haji 1 kali seumur hidup. Meskipun masih dalam proses penggodokan, tetapi usul ini mendapatkan pro dan kontra di masyarakat. Wacana naik haji 1 kali seumur hidup yang dilontarkan Menko PMK Muhadjir Effendi menuai pro dan kontra. Wacana ini muncul dikarenakan banyaknya calon haji yang harus mengantri untuk berangkat haji. Muhadjir mengatakan jika pada tahun 2023 ini dirinya mendapatkan data penyelenggaraan haji lebih dari 40% jemaah sudah berusia lebih dari 60 tahun. Data tersebut memperlihatkan jika salah seorang calon jemaah haji harus menunggu antrian selama 38 tahun untuk bisa berangkat. Muhadjir juga mengatakan jika setiap tahunnya ada sekitar 6.000 jemaah yang sudah pergi haji lebih dari 1 kali, bahkan ada yang hingga 3 kali. Menurutnya, ini menjadi hak bagi para calon jemaah haji lain yang menunggu giliran diberangkatkan. Sementara itu, Yakut Khalil Qomas selaku Menteri Agama mengatakan jika usulan ini harus dikaji lebih dalam. Usulan ini akan tepat apabila mempertimbangkan antrian ibadah haji yang kian panjang. Ia mengatakan dalam Islam wajib haji hukumnya hanya sekali seumur hidup dan itu jika mampu. Yakut mengaku banyak masyarakat Indonesia yang terpaksa mengantri lama untuk bisa menunaikan ibadah haji karena banyaknya calon jemaah. Sementara tidak diimbangi dengan kuota yang sudah ditetapkan pemerintah Arab Saudi. DPR Komisi 8 ikut menanggapi wacana naik haji 1 kali seumur hidup. Mereka setuju karena dengan pembatasan kenaikan haji menjadi sekali bisa memberikan kesempatan bagi yang lain untuk berangkat. Dengan adanya wacana pembatasan ini diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi mereka yang menunggu lama untuk segera naik haji. Tim Liputan B-Universe. Kita bahas bersama Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Gus Ahmad Fahrur Rozi. Gus Fahrur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gus Fahrur, ini kan Komisi 8 dan MUI sudah ada indikasi lampu hijau atas wacana ini. Kalau dari PBNU sendiri, apakah sependapat atau punya pandangan lain, Gus? Ya, saya kira kita sepakat ya kalau dibatasi, bahwasanya memang haji itu wajib 1 kali. Tetapi kalau dilarang secara total mungkin juga tidak semua sependapat. Akan tetapi kalau dibatasi saya kira itu sudah tepat. Dan mungkin untuk haji mereka kan ada sesuatu alasan ya.
yang memang karena memang haji satu kali mereka mungkin merasa ada yang kurang pas, ada yang merasa masih sesuatu yang tidak yakin atau apa ya, atau keinginan yang lain. Saya kira mereka bisa saja diberi kesempatan tapi dengan jangka yang cukup lama, misal 15 tahun. Dan tentu saja mungkin sudah tidak memakai subsidi, misalnya dia harus membayar penuh misalnya, sehingga tidak mengurangi hak jamaah yang lain. Sebenarnya kalau dari aturan, kalau kita lihat dari Peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2015, Gus, ini memang sudah ada aturannya 10 tahun sebenarnya, harusnya 10 tahun sekali. Dan menurut Gus harusnya bisa diperpanjang saja, tidak perlu ekstrim jadi 1 kali seumur hidup, begitu Gus? Ya mungkin begitu, jadi sebetulnya kan orang bisa pergi haji dengan berbagai cara ya, ada ONH Plus, ada Furoda, ada juga mungkin dengan cara yang lain. Jadi saya kira kalau pemerintah melakukan pembatasan itu pada haji yang ONH yang bersubsidi, saya kira itu boleh lah ya. Akan tetapi tidak boleh melarang secara total ya, karena orang beribadah itu juga mempunyai satu keinginan dan dorongan tertentu. Mungkin ya dibatasi dalam yang sangat lama atau dengan cara yang lain. Akan tetapi memang tidak dianjurkan untuk berkali-kali ya. Memang lebih baik kalau orang itu menggunakannya untuk bersedekah, membangun masjid, membangun madrasah, sarana pendidikan, itu juga lebih baik. Dan sebetulnya juga ada alternatif lain, misalnya umroh di bulan Ramadan. Itu pahalanya juga sama dengan haji. Jadi saya kira keinginan itu bisa disalurkan dengan cara yang lain. Meskipun saya kira kalau dilarang secara total oleh pemerintah, itu juga masih kurang bijaksana, karena konsekuensinya kalau itu dilarang pemerintah, maka kita orang yang melakukan itu menjadi melawan pemerintah, dan itu sesuatu kesalahan. Jika tidak dilarang secara total, tapi nyatanya ketika ada Peraturan Menteri Agama untuk 10 tahun sekali, nyatanya banyak jemaah juga yang sudah pernah, tapi dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun tetap menunaikan ibadah haji juga di saat jemaah lainnya belum pernah sama sekali, Gus. Kalau PWNU melihatnya gimana? Oh, kalau itu ya harus dilarang. Saya kira begini Mbak, itu perlu ada seleksi ya. Jadi database Kemenak itu harus mengcover data minimal 10 tahun. Artinya kalau sudah 10 tahun baru boleh daftar lagi. Berarti dia kan berangkatnya juga lebih dari 10 tahun kan. Artinya 10 tahun itu dari pendaftaran. Misal orang ini tahun ini berhaji, dia 10 tahun baru boleh daftar. Berarti dia kan mungkin berangkatnya mungkin 30 tahun lagi, mungkin kapan ya kita tidak tahu. Atau dia memakai haji plus, atau dia memakai haji furoda gitu Pak. Jadi tidak dilarang secara total, akan tetapi untuk haji yang bersubsidi itu memang harus diberikan pembatasan yang lebih ketat. Saya kira itu setuju. Oh, jadi dengan adanya haji reguler, kemudian dengan jalur khusus, ini juga sebenarnya bisa menjadi solusi menurut Gus Fahrur? Ya, jadi saya kira dalam hal tidak dilarang total, mereka boleh menggunakan saluran yang lain, misalnya ada haji plus, ada haji furoda, atau cara-cara lain yang legal. Sementara kalau mau daftar haji UNH, dia harus menunggu 10 tahun. Sehingga 10 tahun itu prakteknya bisa jadi 50 tahun, karena kalau ada antri misalnya 30 tahun, 10 tahun baru daftar kan jadinya 40. Itu saya kira sesuatu yang sudah cukup masuk akal, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Wacana ini muncul sekarang, kalau PBNU sendiri melihatnya urgensinya memang saat ini urgensinya cukup tinggi, melihat masa tunggu naik haji saat ini yang bisa 20 tahun, bahkan ada yang 40 tahun, Gus. Ya, kita sependapat. Kita sependapat kalau haji itu tidak sering, itu kita sependapat. Bahwa haji cuma wajib 1 kali, kita sependapat. Ya. Akan tetapi tidak bisa dilarang secara mutlak, ya, karena itu orang beribadah juga, dia mempunyai alasan-alasan tertentu. Akan tetapi dia dipersilakan aja untuk menggunakan cara yang lain, misalnya dengan haji plus atau haji non ONH yang tidak lagi disubsidi oleh pemerintah. Saya kira itu ada cara yang bisa dilakukan oleh mereka yang memang berkeinginan untuk berhaji lagi. Akan tetapi bahwasanya ibadah haji itu tidak harus berkali-kali, kita setuju. Terakhir Gus, untuk penekanan pesan terhadap seluruh jemaah untuk kemudian juga punya rasa solidaritas terutama bagi umat muslim yang belum pernah sama sekali menunaikan ibadah haji. Ya, kita berharap bahwasanya beribadah itu banyak macam dan caranya, tidak harus berhaji saja.
Dan umroh di bulan Ramadan itu pahalanya juga sama dengan haji. Ada satu riwayat hadis, umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan berhaji, bahkan haji bersama Rasulullah SAW. Maka bagi kawan-kawan yang sudah berhaji, saya menganjurkan agar dia melakukan umroh saja di bulan Ramadan. Itu pahalanya insya Allah cukup besar. Dan gunakan untuk kesempatan yang lain semacam membangun masjid, madrasah, pesantren, fakir miskin, itu semua pahalanya tidak lebih kecil daripada kita berhaji berkali-kali. Insya Allah itu akan jadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Gus Fahrur, Ketua PBNU sudah bergabung sama Berita Satu Utama. Salam sehat Gus.